warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Dewi Maria Widiniarsi, Sarjana Ekonomi Magister Manajemen yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu mengenai kendala dan upaya lembaga kerjasama tripartit Kabupaten Pringsewu dalam pemenuhan hak atas jaminan sosial bagi pekerja. Oke, sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Mega Aulia, saya sebagai moderator dan saya ditemani oleh beberapa rekan saya, yaitu ada Diah Ayu Kusumawati, Jahnu Istiqomah, dan Rika Ardian. Untuk mempersingkat waktu, kita mulai saja presentasi pada kali ini yang akan diawali oleh Isti. Kepada saya persilakan. Pendahuluan salah satu tugas dari lembaga kerjasama tripartit adalah mencapai permasalahan ketenaga kerjaan. Jaminan sosial tenaga kerja merupakan salah satu hak bagi setiap pekerja, di mana hak tersebut telah diatur dalam perlindungan hukum dari negara yang tercantum dalam pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Selanjutnya disebut dengan Undang-Undang UUD NRI 1945. Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Bidang ketenaga kerjaan di Kabupaten Pringsewu yang naungi oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pringsewu terus mengalami kemajuan dengan adanya perkembangan pada dunia industri. Kecelakaan kerja dapat menimpa siapa saja dan kapan saja. Berikut ini adalah data kecelakaan kerja di Kabupaten Pringsewu berdasarkan data yang dirilis oleh BPJS Ketenagakerjaan Kabupaten Pringsewu pada tahun 2022 sampai 2023. Tahun 2022 jumlah pegawai 6 jumlah bayar 347 juta. Tahun 2023 jumlah pegawai 9 jumlah bayar 521 juta. Apa sih peran BPJS Ketenagakerjaan? Program jaminan sosial tenaga kerja umumnya beberapa tersebut dapat diketahui bahwa angka kecelakaan kerja dari tahun 2022 ke tahun 2023 mengalami kenaikan. Oleh karena itu, setiap pekerja wajib menjadi peserta jaminan sosial tenaga kerja dalam naungan BPJS Ketenagakerjaan Kabupaten Pringsewu sebagai upaya menangguhkan diri ketika terjadi resiko kerja yang menimpa dirinya. Ketika seorang pekerja mengalami kecelakaan kerja atau sakit akibat kerja, maka hal tersebut tidak hanya mengancam keselamatan diri, tapi juga mengenai bagaimana kesejahteraannya sebagai pekerja. Apakah ia masih tetap bekerja setelah mengalami kecelakaan kerja, ataukah dengan terpaksa dia harus berhenti dari pekerjaannya akibat dari parahnya kecelakaan kerja yang dialaminya. Jumlah peserta dalam BPJS Ketenagakerjaan Kabupaten Pringsewu tahun 2023 terdapat BPJS Ketenagakerjaan 40.606, jumlah pekerja 123.051. Berdasarkan data tersebut dapat diketahui bahwa jumlah pekerja di Pringsewu masih belum sepenuhnya terdaftar sebagai peserta jaminan sosial ketenagakerjaan. Permasalahan ketenagakerjaan di Pringsewu serta menunjukkan masih lemahnya dan kurang eratnya hubungan antar pekerja, pengusaha atau perusahaan dan pemerintah. Tujuan penulisan berdasarkan pemaparan latar belakang masalah di atas, maka tujuan dari penulisan ini adalah sebagai berikut. 1. Untuk memahami apa saja kendala lembaga kerja sama tripartit Kabupaten Pringsewu dalam memenuhi hak jaminan sosial tenaga kerja. 2. Untuk mengetahui dan memahami upaya yang dapat dilakukan lembaga kerjasama tripartit Kabupaten Pringsewu dalam memenuhi hak jaminan sosial tenaga kerja. Metode penelitian. Lokasi penulisan ini berada di Kabupaten Pringsewu, Provinsi Lampung. Lebih khususnya yaitu berada di Dinas
Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pringsewu. Lokasi kedua adalah di kantor BPJS Ketenagakerjaan Kabupaten Pringsewu. Lokasi ketiga yaitu di Guna Jaya Persada dan Rumah Kloster di Pringsewu. Jenis data yang digunakan dalam penulisan ini yaitu data primer dan data sekunder. Teknik yang digunakan, teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penulisan ini adalah teknik purposive sampling, di mana sampel yang dipilih berdasarkan pertimbangan atau penulisan subjektif dari penulisan. Jadi dalam hal ini penulisan menentukan sendiri responden mana yang dianggap dapat mewakili populasi. Beberapa bentuk dari teknik ini yaitu wawancara dan dokumentasi. Selanjutnya adalah pembahasan dan hasil penelitian. Jadi lembaga kerjasama tripartit di Kabupaten Pringsewu merupakan salah satu lembaga yang terdiri dari seluruh unsur dalam hubungan industrial, yaitu pengusaha atau pemberi pekerja, pekerja atau buruh, dan pemerintah. Unsur pemerintah dalam LKS Bupati Kabupaten Pringsewu terdiri dari Bupati Kabupaten Pringsewu dan secara langsung diwakili oleh Dinas Trans Kabupaten Pringsewu. Dari LKS Bupati Kabupaten Pringsewu saat ini untuk menunjukkan bidang ketenagakerjaan yang juga berorientasi pada perbaikan perekonomian masyarakat. Pemberian jaminan sosial tenaga kerja tersebut merupakan salah satu bentuk untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja. Sebab dengan adanya jaminan sosial, maka pekerja tidak perlu khawatir lagi apabila suatu waktu terjadi resiko yang menimpa mereka. Latar belakang terbentuknya SPM di Pringsewu tersebut dalam rangka menyikapi kegiatan industrialisasi di Pringsewu yang mengalami kemajuan di masa itu. Akan tetapi kemajuan tersebut tidak diimbangi dengan penataan ketenagakerjaan yang baik. Pada tahun 2022 hingga sekarang masih tidak semua pekerja mendapatkan hak jaminan sosial tenaga kerja yang dinaungi oleh BPJS Ketenagakerjaan di Pringsewu. Di sini perusahaan memiliki peran yang sangat penting dalam mencapai hubungan industrial yang harmonis di Kabupaten Pringsewu, karena setiap hak yang didapatkan oleh pekerja merupakan kewajiban dari pemberi kerja untuk memenuhinya. Hubungan kerja yang terjalin antara pihak perusahaan dengan pekerja harus diimbangi kerjasama dengan pihak pemerintah dalam hubungan industrial supaya setiap unsur dalam hubungan industrial dapat mencapai kesejahteraan masing-masing. Mengenai persoalan ini masih belum meratanya pemenuhan hak jaminan sosial tenaga kerja di Kabupaten Pringsewu. Bapak Agus Sumpadarmono selaku Bidang Hubungan Industrial pada Dinas Ketenagakerjaan Pringsewu dalam wawancara tanggal 27 Mei 2024 menyampaikan bahwa sebelum seluruh pekerja di Pringsewu terdaftar sebagai peserta di BPJS Ketenagakerjaan dari sekitar 123.000 pekerja di Pringsewu, hanya 33% yang terdaftar di BPJS. Itu pun baru staf bidang kepesertaan. Oke, selanjutnya yaitu pembahasan hasil penelitian. Jadi, kendala yang dihadapi lembaga kerjasama tripartit Kabupaten Pringsewu dalam memenuhi hak jaminan sosial tenaga kerja bagi pekerja. Yang pertama, masih sangat banyak pekerja di Pringsewu yang belum atau tidak mendapatkan jaminan ketenaga kerjaan. Dan yang kedua, pengetahuan pekerja yang masih kurang mengenai haknya mendapatkan jaminan sosial tenaga kerja. Terus yang ketiga, terdapat pekerja yang masih buruk terhadap serikat pekerja di Pringsewu. Yang keempat, minimnya komitmen dari pimpinan perusahaan untuk melaksanakan kewajibannya dalam ikut sertakan pekerjanya sebagai peserta jaminan sosial tenaga kerja. Lalu upaya apa saja sih yang dilakukan oleh lembaga kerjasama tripartit Kabupaten Pringsewu untuk pemenuhan jaminan sosial tersebut? Yang pertama itu ada upaya preventif. Upaya preventif itu yang pertama melakukan sosialisasi mengenai kebijakan di bidang ketenagakerjaan. Jadi dari pihak LKS tripartit Kabupaten Pringsewu memberikan sosialisasi mengenai pentingnya bagaimana hak jaminan sosial bagi pekerja itu supaya pekerja dapat mendapatkan hal tersebut. Yang selanjutnya yaitu melakukan kunjungan ke setiap perusahaan. Jadi lembaga kerjasama tripartit waktu kemarin kami wawancara terhadap dari pihak Dinas Tenaga Kerja bahwa mereka melakukan kunjungan ke setiap perusahaan untuk terrealisasinya supaya pekerja itu mendapatkan hak jaminan sosial tersebut. Yang ketiga, bekerjasama dengan BPJS Ketenagakerjaan Kabupaten Pringsewu. Bekerjasama di sini supaya pemerintah bisa tahu sebagian besar bagaimana pekerja itu
sudah atau belumnya mendapatkan jaminan sosial pekerja tersebut. Terus yang selanjutnya ada upaya restoratif. Upaya restoratif yang pertama melakukan pertemuan untuk memecahkan permasalahan ketenagakerjaan. Jadi di sini lembaga kerjasama tripartit Kabupaten Pringsewu melakukan pertemuan untuk memecahkan permasalahan ketenagakerjaan. Waktu itu pernah juga di Kabupaten Pringsewu ada kasus mengenai di salah satu kampus yang memang dia tidak bisa diselesaikan secara bipartit lalu menggunakan tripartit gitu, menggunakan pihak ketiga seperti pemerintah sebagai penengahnya. Terus juga dia ada memberikan teguran secara lisan kepada perusahaan yang tidak mengikut sertakan pekerjanya sebagai peserta jaminan sosial tenaga kerja. Jadi yang di awal pertama memberikan sosialisasi lalu memberikan teguran kepada perusahaan-perusahaan yang masih bandel atau secara ini masih tidak mengikut sertakan pekerjanya ke jaminan sosial tenaga kerja tersebut. Itu saja yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf dan kepada Allah kami